Ortu ceweknya nyari yang bisa bayar paling mahal, ortu cowoknya nyari yang paling murah biar bisa mereka bayarin. Poor unmarried men are often seen as an embarrassment to family and community. Karena jumlah perempuannya udah menyusut, jadinya kalau ada laki-laki yang pengen nikah. Dulu kita kan pernah ngebahas tentang menurunnya populasi Cina ya, yang ternyata ada hubungannya sama kesenjangan gender di sana. Ya jadi ternyata di Cina tuh jumlah laki-lakinya itu jauh lebih banyak daripada jumlah perempuannya. Nah karena cowok di Cina jauh lebih banyak dari ceweknya, akhirnya di Cina tuh jadi banyak cowok sisanya. Jadi banyak cowok yang nggak dapet jodoh. Dan itulah yang mau gue bahas sekarang. Gue mau bahas gimana nasib cowok-cowok sisa di Cina yang nggak kebagian pasangan. Dan kira-kira apa sih alasan yang bikin mereka tuh pada susah dapet istri? Apa ada alasan lain selain jumlah ceweknya yang lebih sedikit? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas nasib cowok-cowok sisa di Cina di Learning by Googling. Oke, kalau lu ingat di video gue yang ngebahas tentang menurunnya populasi Cina, di situ kan gue ada ngebahas tentang one child policy ya. Kebijakan pemerintah Cina di tahun 1970-an yang mewajibkan keluarga di Cina cuma punya satu anak doang. Dan kenapa kebijakan ini bisa ada? Soalnya waktu itu di Cina tuh angka kesuburan di sana tuh emang udah nggak terkendali kan. Nah, gara-gara kebijakan ini, jadinya waktu itu banyak orang tua yang milih buat ngebuang atau ngaborsi anak perempuan mereka. Sampai akhirnya jumlah anak perempuan di Cina tuh jadi menurun drastis. Kenapa cuma anak perempuan? Soalnya waktu itu anak perempuan tuh dianggapnya nggak berharga. Jadi kalau harus punya anak, ya paling benar punya anak cowok udah. Kalau dapetnya cewek ya langsung buang terus sampai dapet anak cowok. Atau kalau anaknya cewek, kalaupun nggak dibuang, itu bisa juga anak ceweknya tuh dimakan sama keluarganya. Nah, karena kelakuan mereka di masa lalu ini, anak dan cucu mereka yang cowok-cowoknya itu sekarang tuh jadi pada kena imbasnya. Anak-anak cowok yang mereka pertahankan dengan cara ngebuang anak cewek, itu justru sekarang jadi banyak yang nggak bisa nikah. Jadi banyak yang nggak bisa berumah tangga. Soalnya ya nggak ada pasangannya. Ya. China added just 12 million babies last year, the lowest since 1979 when the one-child policy took effect. Repressive rules and a desire for sons erasing millions of girls from the population. Dan ini perbedaan jumlah cowok cewek di sana tuh nggak main-main loh. Nih, kalau menurut Dexu Consulting disebut, Cina adalah salah satu negara yang punya kesenjangan gender paling parah di dunia. Secara keseluruhan, dari setiap 120 laki-laki, cuma ada 100 perempuan. Bahkan di wilayah pedesaan rasionya lebih jauh lagi nih. Ada di angka 136 laki-laki per 100 perempuan. Atau kalau menurut World Economic Forum, sekarang di Cina tuh ada sekitar 200 juta orang dewasa yang belum menikah. Dan jumlah laki-laki yang belum menikahnya tuh itu sekitar 33,6 juta lebih banyak dibanding perempuan yang belum menikah. Dan laki-laki yang belum menikah tapi usianya udah mendekati 30 tahun atau bahkan lebih, itu di sana tuh disebutnya Shengnan. Atau kalau ditranslate tuh artinya laki-laki sisa. Julukan yang sangat memilukan ya. 农村娶老婆了，真的不容易，因为农村的现状就是很多单身汉。 大龄剩男多得很。 Dan gara-gara cowok sisa di Cina yang makin banyak ini, akhirnya sekarang di sana tuh makin banyak single household, makin banyak rumah tangga satu orang. Jadi satu rumah atau satu kakak itu isinya satu orang doang. Nah itu makin banyak tuh di Cina tuh. Kalau menurut statistik resmi dari pemerintah Cina disebut persentase rumah tangga satu orang di sana tuh meningkat dari 4,9% di tahun 1990 jadi 14,5% di tahun 2010. Dan di tahun 2019 itu meningkat lagi jadi 18,5%. Naik terus, anjir. Dan peningkatan jumlah rumah tangga satu orang ini tuh sejalan sama peningkatan bujangan yang nggak menikah di sana. Kalau menurut Liu Yanwu, profesor Departemen Sosiologi di Wuhan University, dia bilang, di tahun 70-an sama 80-an, pernikahan tuh belum jadi isu yang gimana-gimana. Soalnya ya orang-orang pada mampu buat nikah kan, dan soalnya perempuannya juga masih cukup kan. Jadi ya harga yang diminta buat nikah tuh ya nggak terlalu tinggi, maharnya tuh nggak terlalu mahal. Tapi terus di pertengahan 90-an, karena jumlah perempuannya udah menyusut, jadinya kalau ada laki-laki yang pengen nikah, dia tuh harus keluar duit lebih banyak. Sekitar 4 kali lipat lebih banyak daripada pendapatan tahunan rata-rata laki-laki di pedesaan. Terus di tahun 2000-an, nominalnya meningkat lagi, jadi 16 kali lipat. Atau berarti kalau ada laki-laki desa yang pengen nikah, dia tuh harus kerja dulu selama 16 tahun, biar duitnya cukup.
Dan itu pun dengan catatan ya nggak boleh beli makan atau beli kebutuhan lain ya. Bener-bener pendapatan dia selama 16 tahun itu ditabung buat nikah doang. Dan pastinya itu nggak mungkin kan. Dan ini bisa jadi gini soalnya perempuannya tuh makin langka. Jadinya ya supply and demand udah. Permintaannya lebih banyak dari ketersediaan. Atau kalau di kasus ini berarti perempuannya tuh supply-nya dikit, ketersediaannya dikit. Tapi demand-nya banyak. Yang pengen nikahinnya tuh banyak. Makanya akhirnya jadi mahal tuh maharnya. Atau ya kalau lu mungkin masih bingung tentang supply and demand, lu bisa tonton di video gue yang ini. Anjir, mama marketing video paling awal. Di titik supply yang sangat langka, harga tidak lagi ditentukan dari kualitas barang. Nah, karena inilah makanya akhirnya Shengnan cowok-cowok yang nggak bisa dapetin cewek tuh kebanyakan cowok-cowok pedesaan. Yang secara ekonomi emang lebih lemah dibanding cowok-cowok di perkotaan yang punya penghasilan lebih tinggi. Dan terus yang bikin situasinya makin complicated, yang bikin situasinya makin ribet nih, karena cowok-cowok desa kurang menjanjikan secara finansial, jadinya banyak cewek desa yang pergi ke kota buat nyari jodoh yang oke. Yang akhirnya malah ngebikin populasi perempuan di perkotaan jadi lebih banyak daripada populasi laki-lakinya. Iki, runyam iki. Makanya kalau menurut Li Jingkui, ekonom di Seicheng University of Finance and Economics, dia bilang, seenggaknya di 15 kota besar di Cina, kayak Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, dan sebagainya, di sana tuh populasi perempuannya tuh justru lebih banyak daripada populasi laki-lakinya. In absolute numbers, there are 33 million more men than women in China today. The gender imbalance in China is most severe in rural farmlands, as women in these villages travel out to cities in search of husbands. Dan situasi ini jadinya malah nimbulin kondisi sosial yang baru nih. Jadi kebalikannya, jadi banyak cewek sisa di kota. Jadi banyak cewek yang nggak punya pasangan, dan mereka tuh disebutnya Shengnu. Jadi yang cowok sisa disebutnya Shengnan, yang cewek sisa disebutnya Shengnu. Jadi Shangnan sama Shengnu nih mereka nih sama-sama belum nikah. Cuma bedanya Shangnan tuh kebanyakan di desa, sedangkan Shengnu kebanyakan di kota. Yang cowok kebanyakan di desa, yang cewek kebanyakan di kota. Ya udah nikahin aja Shengnan sama Shengnu, kelar deh masalah. Nah, nggak bisa kayak gitu juga, soalnya kan kondisi mereka tuh beda banget. Shengnan buat nikahin cewek desa aja mereka nggak mampu, apalagi nikahin cewek kota. Makanya pemerintah di provinsi-provinsi di Cina tuh sampai nganggep Shengnan sama Shengnu ini sebagai isu sosial yang akan berdampak ke stabilitas dan kemampuan ekonomi daerah. Yang menurut Li Jingkui, hal ini bakal susah banget diatasin dengan kebijakan apapun di provinsi manapun. Jadi mau pemerintah bikin kebijakan apapun, tetap itu nggak bakal nyentuh inti permasalahannya. Dan akhirnya ya kebijakannya jadi terasa sia-sia. Tapi ya kalau lu mungkin kepikiran kebijakan yang bisa jadi solusinya, ya boleh komen ya. Kali dilirik sama si Jinping kan? In a culture that puts huge emphasis on wealth, poor, unmarried men are often seen as an embarrassment to family and community. Zuo, for example, had once dated a girl when he was a teenager. 要是家里不好，我不要他，人家就呼，人家家里不好，家里太穷，不敢带他回来。 Terus kalau menurut Ting China, karena di kota tuh kesempatan buat dapat kerjaan dengan penghasilan bagusnya tuh lebih gede, jadinya banyak cowok desa yang migrasi ke kota dengan harapan dapat duit banyak. Biar cewek-cewek jadi banyak yang mau tuh sama dia. Tapi terus karena di kota ternyata persaingan buat dapat kerjanya juga ketat banget, jadinya ya banyak cowok desa yang cuma bisa kerja kasar, entah itu di kontraktor ataupun di pabrik. Dan endingnya mereka tetap kalah saing dari cowok-cowok kantoran. Itu pun kalau dapat kerja tuh kerjanya cuma bisa kerja kasar. Kalau nggak dapat ya balik lagi ke desa udah. Dan kondisinya agak beda nih sama nasib cewek-cewek desa yang ke kota. Kenapa beda? Soalnya cewek desa yang ke kota, kalau mereka dapat kerjaan, mereka udah pasti stay. Dan kalaupun nggak dapat kerjaan, mereka masih bisa stay. Asal dapat cowok kota. Makanya akhirnya jauh lebih sedikit banget tuh cewek desa yang ke kota yang akhirnya balik lagi ke desa. Itu sedikit banget. Makanya jadinya tadi kan, populasi cewek di kota-kota tuh jadi lebih banyak. Soalnya ya cewek yang dari desa ke kota itu dikit banget yang balik lagi ke desa. Kebanyakan mereka stay. Dan di desanya, populasi perempuan yang dari awal emang udah dikit, itu jadi makin dikit. Malah jadi pada numpuk di perkotaan cewek-ceweknya. Tapi walaupun di perkotaan banyak Shengnu, walaupun di perkotaan banyak cewek sisa, tapi mereka tuh masih tetap nggak nurunin harga loh. Mereka tetap ngasih harga mahar yang mahal dengan syarat-syarat yang lain. Kayak minta apartemen juga, minta mobil juga, ya pokoknya yang mahal-mahal lah.
Jadi ya intinya Shengnu tuh nggak nikah karena mereka pengen nyari calon suami yang terbaik sebagai seorang provider, sebagai seorang pencari nafkah. Sementara Shengnan nggak nikah ya karena mereka nggak punya uang yang cukup buat menuhin permintaannya Shengnu kan. Jadinya ya nggak ada titik tengahnya nih antara mereka nih. Ceweknya maunya banyak, cowoknya nggak mampu. Jadinya ya nggak bakal bisa dikawinin ini mereka. The term Shengnu translates to leftover woman, and by government definition, it refers to any female over the age of 27 who is still unmarried. It's a pervasive term used in traditional sections of Chinese society to try and pressure women into marriage and motherhood. Tapi kalau menurut University of Cambridge, berdasarkan studi yang dilakuin sama Dr. Sandito, disebut ternyata nggak semua Shengnu, nggak semua cewek sisa di kota tuh disebabkan sama mahar atau syarat-syarat yang mahal loh. Emang iya banyak yang disebabkan sama itu, tapi nggak semuanya. Justru buat Shengnu-Shengnu yang berkualitas, buat cewek-cewek sisa dari kalangan sarjana, magister, atau doktor, itu masalahnya tuh justru kebalikannya. Jadi karena kebanyakan cewek-cewek berpendidikan di kota tuh mereka udah pada bisa kerja kan, udah bisa pada cari uang sendiri, jadinya ya cewek-cewek ini mereka nggak minta yang muluk-muluk. Mereka cuma pengen pernikahan yang karena komitmen aja. Bukan ditentuin pakai mahar, bukan ditentuin pakai harga, bukan jadi jual beli. Nah, bagus dong. Tapi masalahnya cowok yang mau sama cewek berpendidikan tuh cuma cowok yang apa ya? Ya yang secara ekonomi atau pendidikannya tuh setara lah, atau bahkan lebih tinggi dari si cewek. Buat yang ngerasa nggak setara, mereka kebanyakan udah ngerasa insecure duluan tuh buat ngedeketin cewek-cewek ini. Jadi sekalinya si cewek nggak minta maharnya neko-neko, tetap cowoknya takut tuh. Takut karena kualitas ceweknya ketinggian. Dan masalahnya, cowok yang punya pendidikan tinggi dan karir bagus juga kan mereka tuh nggak semuanya mau sama cewek karir dan well educated gini kan. Kenapa nggak mau? Soalnya kalau menurut studi tadi, cewek-cewek berkualitas tuh dianggapnya tuh malah nggak bisa dikontrol. Nggak bisa nurutin maunya suami. Kayak misalnya, yang cewek pengen kerja, yang cowok pengen istrinya ngurus rumah doang. Nah ini nggak ketemu nih. Makanya akhirnya makin nggak ada jalan keluar nih buat Shengnu-Shengnu berkualitas ini. Udah kan cowok yang pengen deketin mereka tuh sedikit, sekalinya ada malah minta mereka buat berhenti kerja. Ya pada nggak mau dong. Mereka mikirnya daripada harus ngeburu mimpi dan karirnya buat ngurus rumah dan nurut-nurut sama cowok doang, daripada kayak gitu ya mending jadi Shengnu aja lah udah. Kebanyakan cewek mapan tuh mikirnya gitu di sana. Jadinya ya itu, selain faktor karena kebanyakan cewek desa pada pindah ke kota, sama faktor harga mahar yang tinggi, selain dua itu ternyata faktor patriarki juga ngaruh banget ke banyaknya keberadaan Shengnu di perkotaan. Shengnu, for make you feel like you are some odd one, you are like somebody who is abnormal, and in China society actually a lot of people they are afraid of to be abnormal. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah Shengnan, ke masalah cowok-cowok sisanya. Kalau menurut The Guardian, dalam urusan cari jodoh, akhirnya banyak orang tua yang ikut campur biar anak mereka bisa nikah. Tapi masalahnya mindset orang tua cowok sama orang tua cewek beda nih. Buat yang cowok, biar peluang dapetnya lebih gede, si orang tua cowok tuh bakal nyariin jodoh sesuai kemampuan finansial mereka. Tapi di sisi lain, buat orang tua yang cewek, mereka bakal berusaha biar anak mereka dapat harga tertinggi. Jadi banyak orang tua cewek yang nggak mau kalau anak mereka dalam tanda kutip dijual dengan harga yang murah. Karena ya mereka tahu di luar sana banyak yang butuh anak mereka buat dikawinin. Mereka sadar tuh demand-nya kenceng banget. Jadi ya balik lagi, udah dibantu orang tua pun tetap tuh nggak ketemu solusinya. Karena ya kalaupun dapet cewek yang kemampuan finansialnya setara, orang tua si cewek tuh tetap bakal jual mahal. Mau kawin pusing amat ya. 我给社区姐姐好，个人1.7米，我要生1.76米以上的。他要求是他锅子是1.7米。哦，人家要1.76米以上的。哦，我就不行。这个跟我娃俩同岁。同岁，你把这个也行。我社区给你整本科，你不行，本科人不一听了，你不知道这设大寨，本科来话，是个大寨，本科来话啊。Tapi ya di luar itu sebenarnya banyak juga anak-anak muda Cina yang nggak mempermasalahkan dia bakal nikah atau enggak. Malah yang ngebet mereka harus nikah tuh kan kebanyakan orang tuanya kan, biar dia bisa nerusin garis keturunan. Makanya kalau di Cina, terutama di pedesaannya, peran orang tua dalam nyariin jodoh anak-anaknya tuh gede banget. Tapi ya balik lagi tadi, ortu ceweknya nyari yang bisa bayar paling mahal, ortu cowoknya nyari yang paling murah biar bisa mereka bayarin. Ini udah kayak transfer window nih.
Nah, di saat orang tuanya lagi tarik ulur harga, lagi bertransferwinomania, ya anak-anaknya nunggu dijodohin aja udah. Karena nyari sendiri juga nggak dapet kan. Dan sedihnya, kalaupun ternyata bursa transfernya ada yang deal, kalaupun akhirnya mereka dapat jodoh, ternyata perjodohan karena uang ini kebanyakan malah berakhir dengan perceraian loh. Kenapa malah pada cerai? Soalnya dari awal nikah, yang jadi tolak ukur utamanya tuh kan uang. Dan gara-gara itu jadinya banyak banget tuh orang tua yang main nikah-nikahin aja. Yang penting deal udah, mereka nggak lihat faktor-faktor lainnya. Mereka nggak mikirin kepribadian calonnya gimana, nggak mikirin apakah cocok atau enggak sama anaknya, nggak mikirin anaknya suka atau enggak. Pokoknya udah, asal deal langsung nikah. Bener-bener main nikahin aja, yang penting harganya sesuai. Dan ini kalau menurut Psikologi Today, akhirnya ini ngebikin angka perceraian di Cina jadi meningkat. Dari yang sebelumnya 0,96 perceraian per 1.000 orang di tahun 2000, jadi 3,36 perceraian per 1.000 orang di tahun 2019. Dan 85% dari perceraian ini terjadinya tuh ke orang-orang pedesaan. Jadi entah suaminya, istrinya, atau dua-duanya yang orang desa, yang jelas proporsi mereka tuh 85% dari total kasus perceraian di Cina. Ini banyak banget sih, gila sih, 85% loh. Dan penyebab utamanya ya itu, soalnya kebanyakan pernikahan di sana tuh terjadinya karena perjodohan jual beli. Ini kasihan sih ya. Jadi ya di sini kesimpulannya akar masalahnya tuh emang di jumlah perempuan yang lebih sedikit, tapi terus ditambah lagi sama faktor-faktor lain. Kayak faktor harga mahar yang tinggi banget, sama faktor nggak mau nikahin cewek yang punya karir bagus dan berpendidikan. Jadi udah kan ceweknya sedikit, syarat buat nikahinnya berat. Akhirnya ya makin banyak deh tuh cowok-cowok sisa di Cina, yang endingnya malah jadi ada cewek sisa juga. Tapi ini gue jadi kepikiran, di kita udah kayak gini belum sih? Apa cenderung seimbang? Cowok-cowok sisa di kita tuh masih sedikit kan? Ya gak sih? Apa udah kejadian kayak gini? Silakan komen. 剩男和剩女的这个概念的话，对这些剩男剩女来说是有一点压力。在农村的可能就是说结婚的话，就是说传统街的话，这是农村的一个习俗吧，就是说。 你挣不挣得到钱都无所谓。 Oke, sekian Reme Googling kali ini tentang nasib cowok-cowok sisa di Cina. Ini gue nggak tahu kalau di kita cowok sisa gini udah banyak apa enggak. Tapi yang pasti di depan gue sih ada satu itu. Jadi ya tolonglah yang mau sama editor saya nih, si Panca nih. Ya dia emang sisa tapi belum expired kok. Jadi ya harusnya aman ini. Silakan yang mau boleh DM ke gue ya. Kali ada. Ya kalau lu mana fisiknya gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.